Ingatlah mati, ingatlah mati. Ingatlah sebelum datang matimu. Ingatlah mati, ingatlah mati. Wahai penghuni dunia, berlari menghindarinya. Sembunyi untuk menolaknya. Pasti kematian akan datang pada waktunya. Di syair selanjutnya saya mengatakan, sikapilah hidup dengan bijaksana. Saya harus menyikapi diri saya. Dengan cara apa? Dengan cara saya muhasabah. Saya harus berniat apapun yang saya lakukan menjadi amal-amal yang soleh. Sekecil apapun amal itu. Sebesar biji zarroh saja, Allah pasti akan membalasnya. Jadikanlah nafas kita ibadah padanya. Karena nafas ini siapa yang memberikan? Nafas itu tersambungnya diri kita dengan Allah. Kita masih hidup. Gratis lagi. Nah, maka itu setiap nafas akan menjadi nilai ibadah. Sesungguhnya amal yang menemani hidupmu. Mau amal baik, mau amal buruk, yang menemani nanti. Dialah yang menentukan baik buruknya diri kita. Gimana caranya agar manusia itu mawas diri, tapi dengan cara yang tidak menakutkan. Saya pernah juga tampil kan di beberapa mall ya, kemudian sambil berdakwah, kemudian saya menyampaikan lagu ini. Ingatlah mati, ayo say mati. Ingatlah sebelum datang matimu. Setelah dia nonton, dia pulang. Nah, dia ingat mati tuh. Ingatlah mati. Jadi nempel, iya. Iya kan? Insya Allah dakwah lewat syairnya setidaknya bisa membuat orang jadi berubah lah. Syair-syair yang saya tulis itu adalah bentuk pujian, bentuk cintanya seorang hamba kepada Allah. Saya menulis syair itu ada beberapa syair yang arahnya kepada hablum minallah, ada kemudian di bagian-bagian tertentu yang diperuntukkan hablum minannas. Nah, hablum minannasnya itu diperuntukkan yang pertama kali adalah untuk diri saya dulu. Sikapilah hidup dengan bijaksana, jadikanlah nafas kita ibadah padanya. Jangan mendustakan diri, jangan mengotori hati. Hidup kita diawasi yang maha kuasa. Saya juga berjuang di majelis ini dari apa yang saya miliki. Apapun yang kita miliki, apapun yang kita bisa jihadkan, kita jihadkan. Benar-benar diwakafkan udah ya, diwakafkan. hidupnya. Kebayang tuh perjuangan kamu, Stan. Insya Allah yang album kelima ini tidak lagi saya sendirian nih, tapi sudah ditemani, didatangkan oleh Allah player-player yang baik. Itu bentuknya band ya? Ya band, niatnya karena Allah, semuanya untuk urusan langit. Kematian janganlah ditakuti, akan tetapi dipersiapkan. Barang siapa mempersiapkan kematian sebelum datangnya kematian, maka ia termasuk orang-orang yang beruntung. Ingatlah mati, mati. Ingatlah sebelum datang matimu. Ingatlah mati, mati. Ingatlah wahai penghuni dunia. Masya Allah. Dahsyat. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Masya Allah. Sahabat Saung Kolbu yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berjumpa lagi di Saung Kolbu. Masya Allah. Saung Kolbu, tempat di mana kita bisa mensucikan ruh, meninggikan akal, menerangi hati, dan menenteramkan jiwa. Masya Allah. Insya Allah berkalillahi ta'ala. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat SQ sekalian, episode kali ini kita bedah lirik syair sufi ya. Wah, ini biasanya dahsyat nih, ada pesan-pesan terselubung. Nah, apa pesan dan makna yang terkandung di dalam lirik-liriknya syair sufi? Supaya sahabat SQ terutama saya pribadi paham ya, biar saya sendiri paham nih. Ini seru juga nih. Seperti biasa di sini telah hadir bersama Kang Ustadz. Ya. Yuk kita tanya-tanya beliau, kita bedah sebanyak-banyaknya nih ya. Agar semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Oke.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kang Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh, Mas Arif. Seperti biasa sehat Kang Ustaz. Seperti biasa, Mas Arif sehat? Sehat, baik, sehat, waras, walafiat, masalah. Komplit lah ya. Ya? Dengan sehat itu adalah Komplit rezeki pokoknya. yang paling tinggi itu ya. Iya, kalau Insya ada Kang Ustaz nih bawaannya semangat. Nih. Semangat, sehat terus. Amin ya Allah. Semoga semua penonton Saung Kalbu juga sehat. Oh, Disehatkan harus, oleh ya, Allah harus. SWT. Amin, amin ya Allah rabbal alamin. Masya Allah. Iya, iya, iya. Kang Ustaz, tadi kan Kang Ustaz nyanyi Ingatlah Mati. Iya. Ini kan sesuatu yang banyak yang masih pada takut soal mati nih. Tapi liriknya tuh kena banget gitu ya. Nah, itu di situ saya lihat ada tadi apa? Ingatlah mati, mati. Ingatlah sebelum datang matimu. Ya, karena mati itu pasti datang. Datang ya. Ya. Nah, ini pesan-pesan apa dan maknanya apa nih di dalam Iya. lirik-lirik itu tadi? Balik lagi, Mas Arif. Kalau saya membuat lirik syair, tentu yang pengkonsumsi yang pertama adalah diri saya dulu. Oke. Selalu saya menasihati diri saya. Masya Allah. Maka itu karena saya saat ini masih hidup, maka saya harus mengingatkan diri saya sendiri oleh saya sendiri, gitu kan? Nah, sehingga saya harus mempersiapkan kematian, tentunya dengan mempersiapkan pahala yang banyak, dan pahala itu ketika insya Allah didapatkan oleh seorang hamba dengan melakukan amal-amal yang baik. Maka kehidupan ini harus bisa menghasilkan amal-amal yang baik. Jadikanlah nafas kita ibadah padanya. Masya Allah. Nah, itu. Ini salah satu penggalan lirik di Lirik, dalam ya? Ingatlah Mati tadi. Ya. Luar biasa. suruh ingat nih ya, mati. Jadi ini pesan-pesan yang disampaikan ya. Nah tadi saya coba baca sedikit liriknya ya. Semua yang hidup pasti mati. Ya. Semua yang bernyawa juga akan mati. Ya. Berlari menghindari sembunyi, untuk menolaknya pasti dia akan datang pada waktunya. Ya. Nah ini kok bisa ya menurut saya sih ini bagus untuk disampaikan ya. Ya. Dari mana datangnya ini? Balik lagi dari renungan ketika saya ingin menciptakan syair, yaitu tadi menasihati diri, kemudian saya mencoba menulis bahwa kullu man 'alaiha fan, kullu nafsil za'iqatul maut. Semua yang hidup pasti mati, semua yang bernyawa juga akan mati, semuanya akan kembali kepada Allah. Nah, termasuk diri saya dan termasuk semuanya Mas Arif dan semua penonton. Ya, maka itu ya kita harus mengingatkan diri kita. Siapa lagi yang mengingatkan kalau bukan kita juga kan gitu. Nah, itu ya semua yang hidup pasti mati, semua yang bernyawa juga akan mati. Berlari menghindarinya, sembunyi untuk menolaknya. Pasti kematian akan datang pada waktunya. Betul. Maka itu ya namanya kematian itu pasti harus dipersiapkan. Maka kapanpun waktunya datang, seyogianya kita sebagai manusia harus segera mempersiapkannya, ya, sehingga kita tidak lagi takut dalam menghadapi kematian. Ya, ingatlah mati, ingatlah mati, ingatlah sebelum datang matimu. Karena ketika mati itu akan datang, kita belum ingat, kita belum mempersiapkan tuh namanya. Iya. Betul. Ingatlah mati, ingatlah mati. Wahai penghuni dunia. Nah, karena kita ini penghuni dunia, maka kita akan pindah dari dunia menuju ke alam yang lain. Ya kan? Terus bagaimana tuh? Di syair selanjutnya saya mengatakan, jadikanlah hidup ibadah padanya, gitu kan ya? Iya. Sikapilah hidup. Sikapilah hidup. Dengan bijaksana. Sikapi. Jadi saya harus menyikapi diri saya. Kalau saya nggak menyikapinya dengan cara apa? Dengan cara merenung, dengan cara saya muhasabah, kemudian menyikapi hidup esok hari saya harus berbuat baik. Esok hari saya harus berniat apapun yang saya lakukan menjadi amal-amal yang soleh, amal-amal yang baik. Sekecil apapun amal itu, sebesar biji zarroh saja, Allah pasti akan membalasnya. Maka itu dalam kehidupan ini
harus kita bisa menyikapi diri kita, menyikapi hidup dengan bijaksana. Masya Ada yang buruk datang, ya kita berusaha menerimanya dulu, kemudian kita berusaha untuk merubah yang buruk menjadi sesuatu yang baik. baik. Jadi nggak langsung suuzon, kemudian kita menerimanya, oh boleh jadi ini sesuatu yang baik, ya kan? Maka itu tetap optimis, tetap berprasangka baik, Baik, ya, ya. berhusnuzon, Husnuzon, ya, kepada ya. Allah, kepada yang datang dan sebagainya. Ya itu emang nggak mudah ya. Kalau bicara mudah, tapi kenyataannya kan sulit ya. Ya, ya, ya. Ya. Tapi ya setidaknya ada indikator-indikator lah. Ketika awalnya ketika sesuatu yang buruk itu datang, kita satu kecewa, kedua kita emosi, itu dia, ya. ketiga hal-hal. Tapi kalau setelah sesaat kita emosi terus kemudian kita segera istighfar, ya itu indikator bahwa kita bisa menyikapi sesuatu yang tidak kita sukai datang. Ya. Disikapinya dengan bijak. Boleh jadi ini sesuatu yang baik. Masya Allah, tuh ya. Sahabat SQ luar biasa penjelasannya. Ya itu dengan dilatih dengan ya salah satunya dengan mendengarkan syair, sikapilah hidup dengan bijaksana. Jadikanlah nafas kita ibadah padanya. Karena nafas ini siapa yang memberikan? Nafas itu juga tersambungnya diri kita dengan Allah. Kita masih hidup. Gratis Terima lagi kasih. Ya, gitu ya. Nah, artinya apalagi nafasnya kemudian dengan zikir. Wah, Allah, komplit udah. Allahu Akbar, Subhanallah. Ya gitu. Nah, maka itu setiap nafas akan menjadi nilai ibadah. Akan menjadi bekal kita, menjadi amal yang baik. Nah, maka di dalam saudaranya kan saya katakan sesungguhnya amal yang menemani hidupmu. Mau amal baik kek, mau amal buruk yang menemani nanti. Ya. Dialah yang menentukan baik buruknya diri kita. Ya nggak? Iya, betul. Kita kalau ditemani dengan amal baik, maka insya Allah kita menjadi baik dan menjadi hamba yang terselamatkan dan akhirnya mendapatkan kenikmatan dalam kuburnya. Nah, gitu kan? Iya. Karena apa? Karena kita sudah mempersiapkannya sebelum itu terjadi. Masya Allah, Pak Ustadz. Mungkin pengen bedah yang lebih dalam lagi. Iya, siap. Oke, saya agak ini sih ya. Yang menarik di sini adalah biasanya kalau yang lirik-lirik tentang kematian itu kan yang agak-agak menyeramkan atau menyedihkan, tapi ini kok ngebeat ya. Iya. Nah, ini sesuatu yang beda. Memang saya ciptakan gimana caranya agar menyampaikan bukan peringatan ya, lebih kepada agar manusia itu mawas diri, tapi dengan cara yang tidak menakutkan. Ya. Maka itu dengan beat yang lebih ria, yang lebih ya ada rocknya dan sebagainya sehingga orang bisa ingat mati tapi loncat-loncat gitu ya. Jadi orang jadi nggak takut nih. Iya. Ya. Bahkan ikutan nyanyi. Ya. Saya pernah juga tampil kan di beberapa mall ya. Kemudian sambil berdakwah, kemudian saya menyampaikan lagu ini. Ya. Nah itu ternyata penonton nggak takut tuh. Bahkan mereka ikut. Ingatlah mati. Ayo say mati. Ingatlah sebelum datang matimu. Mereka ikut nyanyi semua. Nah, insya Allah mudah-mudahan setelah dia nonton, dia pulang. Nah, dia ingat mati tuh. Dibawa terus tuh. Keinget terus tuh. Jadi berkesan ya. Ingatlah mati, ingatlah mati. Jadi nempel. Iya kan? Sehingga sholat dulu ya. Kemudian pada saat sebelum pas pulang di rumah dia merasa belum sholat, dia sholat dulu Nah itu kan artinya ada satu yang bisa mengingatkan gitu ya. Ya insya Allah dakwah lewat syairnya ya setidaknya bisa membuat orang jadi berubah lah. Gitu aja. Ya. Nah, Ustadz. Ya. Ini kan yang tadi yang saya bilang ya, ini sesuatu yang beda dari syair sufi. Nah, sebenarnya itu tujuan membuat syair sufi sendiri itu ya pasti ada pesan-pesan khusus ya. Ya. Nah, terus apa kira-kira yang lebih dari itu? Mungkin ada. Ya. Balik lagi Mas Arief, insya Allah
syair-syair sufi atau syair yang saya tulis, ya sebetulnya sih saya pribadi ya, saya berupaya untuk memberikan, menyanjung, memuji Allah gitu loh. Memuji dan menyanjung juga para kekasih-kekasih Allah. Jadi di sini ketika kita ingin dicintai kan kita harus banyak memujinya. Nah, jadi konteks saya menulis syair itu, di samping memang kita ada beberapa syair yang arahnya kepada hablum minallah, ada kemudian di bagian-bagian tertentu yang diperuntukkan hablum minannas. Nah, hablum minannasnya itu diperuntukkan yang pertama kali adalah untuk diri saya dulu. Itu mengingatkan. Jadi seolah diri saya sedang meraih Allah gitulah. Banyak syair-syair yang saya tulis itu adalah bentuk pujian, bentuk cintanya seorang hamba kepada Allah. Gitu. Allah. Dan ini terkait, ini saya juga agak-agak kaget juga nih. Saya dengar-dengar katanya albumnya udah banyak ya? Ya alhamdulillah, kalau saya membuat album ya, kalau dihitung album ya, mungkin sekarang udah sampai 5 album ya. Masya Ya, Allah. album Total pertama ada berapa lagu itu? itu tahun 2009. Dari 2009? 2009 saya membuat, dan itu saya ciptakan album yang pertama namanya Meraih Keberkahan. Meraih Keberkahan. Di situ ada beberapa artis yang ikut bersumbang atau menyanyikan lah bahasanya ya, menyumbangkan lagunya atau menyumbangkan suaranya ya. Dan lagunya semuanya ciptaan saya. Ada band yang namanya Marvel dari Bandung. Ya. Kemudian juga ada sekarang vokalisnya Bumerang. Irang Arkad, ya. Dia vokalis BIP, kemudian jadi dulu sekarang Bumerang. Nah sebelumnya dia juga pernah mengisi lagu saya, ya, berjudul Jangan Sekutukan Allah, karena versinya rock, ya, Irang yang membawakan. Kemudian ada Ali Zainal juga ya? Ali Zainal juga. Ya ini Ingatlah Mati, ini saya duet dengan Ali Zainal. Semoga Bang Ali, manggil apa ya, Bang Ali Zainal nonton podcast ini, nanti bisa diajak lagi sama Ustaz. Untuk apa? Song yang kedua ini Ali Zainal yang membawakan. Masya Allah, Masya Allah. Sikapilah hidup dengan bijaksana, jadikanlah nafas kita ibadah padanya. Jangan mendustakan diri, jangan mengotori hati. Hidup kita diawasi Yang Maha Kuasa. Itu Ali tuh. Ya. Nah tadi ada lirik mendustakan diri. Ya. Itu berarti membohongi diri sendiri gitu? Ya, perbuatan-perbuatan hal-hal yang kita mendustakan ke orang lain, sesungguhnya kita mendustakan diri kita gitu loh. Ya, orang-orang yang nggak jujur, orang-orang yang berbuat yang curang, ya, atau misalkan dia berdagang tapi timbangannya dikurang-kurangin, dia mendustakan diri. Nah, kemudian juga perbuatan itu kan diawasi oleh Allah. Nah, sehingga saya berharap dengan adanya nasihat ini orang-orang menjadi sadar gitu ya. Jangan mendustakan diri, jangan mengotori hati. Karena ketika perbuatan itu buruk, dia sudah mendustakan dirinya, akhirnya apa? Feedbacknya ke dalam diri dia, hatinya menjadi kotor. Nah itu kan rugi. Kalau hati udah kotor kan dia sudah udah menuju kepada hati yang keras ini. Nanti lama-lama dari hati yang keras karena banyak kotor di dalamnya, itu di dalamnya menjadi busuk. Nah ketika busuk itu akan bernanah. Ketika bernanah terus-menerus dia akan mati. Nah kalau hatinya sudah mati, itu sama seperti orang mati. Meskipun dia hidup jasadnya, karena dia sudah tidak bisa beramal lagi. Mati kan? Mati. Nah iya. Masya Allah. Nah, Kak Ustadz, nah ini saya mau tahu lebih dalam tentang syair sufi bandnya, lebih ke bandnya nih. Nah ini kapan ini mau dipublish? Maksudnya emang kan dari 2000 berapa itu? 2009 album Meraih Keberkahan, kemudian 2015 ya, saya menciptakan album yang judulnya Perjalanan Cinta dari Yang Maha Cinta. Nah dari situ saya diperjalankan oleh Allah hingga seluruh Jawa lah. Artinya ini perjalanan
yang awalnya saya majelisnya kecil, satu ruangan aja di rumah saya. Ya. Terus kemudian diluaskan, dilebarkan oleh Allah sampai Jawa Timur, Jawa Tengah. Nah itu kan namanya perjalanan tuh. Iya, iya. Nah saya mengatakan ini adalah sebuah perjalanan cinta dari Yang Maha Cinta. Masya Allah. Untuk menciptakan bibit-bibit unggul yang menebarkan cinta. Cinta dari Yang Maha Cinta. Oh, itu. Masya Allah. Bahasanya baru lagi nih. Ya, itu jadi album tuh, jadi sebuah lagu perjalanan. Ya, sebuah rangkaian syair-syair di dalamnya. Dan itu saya saya berikan kepada jamaah-jamaah ya, untuk mereka bisa melembutkan hatinya gitu loh. Dengan mendengarkan syair itu banyak yang menangis. Ya, ya, Sehingga menjadi lembut, dan ketika mendengarkan ayat sedikit nangis. Ketika mendengarkan tausiah-tausiah yang menyentuh nangis. Ya, ini tanda-tanda hati sudah lembut. Masya Ya, Allah. Ya, nah, nggak gampang loh Mas Arief. iya. Ya, ini lirik-liriknya juga bikin menggetarkan jiwa, hati ya. Ya betul. Nah 2019 saya membuat album lagi namanya setelah 2017 maaf. 17. 2017 setelah Perjalanan Cinta, 2015 2017 saya buat lagi Ya. namanya Pesan dari Langit. dari Langit. Nah, Pesan dari Langit itu apa? Itu di dalamnya ya. Di dalamnya itu ada syair-syair yang mengingatkan bahwa dalam beramal itu jangan bosan gitu loh. Teruslah beramal, berbuat baik. Cahaya wali, cahaya nabi, semuanya menyertai seorang yang berjuang meneruskan perjuangan nabi dan perjuangan wali. Jadi insya Allah dengan berbuat baik kemana saja, ya intinya Allah melihatmu. Ya. Jadi, Tidak ada yang tersembunyi dari Allah. benar, Kamu jangan diawasi khawatir. ya. Ya, saya juga berjuang di majelis ini ya artinya karena dari underground, dari apa yang saya miliki gitu loh. Bukan dari bantuan sana sini, enggak. Insya Allah apapun yang kita miliki, apapun yang kita bisa jihadkan, kita jihadkan. Harta, tahta, kekuasaan, kemampuan, ilmu, benar-benar diwakafkan udah ya, diwakafkan. gitu, ya. Masya Allah. Yang penting bagaimana kita bisa berbuat baik aja. Kebayang tuh Nah. perjuangan kamu Stan. Insya Allah, insya Allah. Ya, terus kemudian di 2019, kemudian barulah saya menciptakan album lagi yang namanya Syair Sufi itu sendiri. Sufi. Ya, Syair Sufi yang sifatnya hablum minallah. Oh, berarti sebelumnya bukan Syair Sufi solo ya? Berarti Ya, bukan, masuknya apa? tetap album, cuma bahasanya isinya sih Syair Sufi, tapi albumnya bukan. Oh, oke. Maksudnya lagu-lagunya, lirik-liriknya insya Allah syair-syair yang sufi. ya. Tetapi dalam albumnya saya namakan menjadi sebuah pertama meraih keberkahan. Dengan tentu ada niat dan harapan lagu ini bisa meraih keberkahan. Amin, amin. Yang kedua, perjalanan cinta dari Yang Maha Cinta. Semoga harapannya adalah Allah mencintai kita, Nabi mencintai kita, Wali mencintai kita, para ulama mencintai kita, semua hamba-hamba yang beriman mencintai kita. Kan kita, itu harapan. Nah kemudian yang ketiga pesan dari langit. Pesannya ya, pesan insya Allah ya segala hal yang membuat kita kadang capek, kadang malas, aduh kapan ya istirahatnya dan sebagainya. Itu namanya manusia kan pasti ada ya. Tapi ya ketika ada pesan dari langit itu seolah-olah ada semangat lagi yang membakar. Masya Allah. Bangkit lagi, ayo berjalan lagi. Gak usah takut, gak usah sedih. Udah jalan. Cas Wala lagi, takhafu, semangat wala lagi. tahzanu. Masya Ya. Allah. Luar biasa ya. Insya Allah. Kemudian yang keempat, albumnya namanya Hablum Minallah. Dalam album Syair Sufi, itu kembali setelah ada pesan dari langit, kita memuji Allah lagi. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Nah, kayak gitu-gitu ya. Jadi kita memuji Allah lagi, setelah kita semangat lagi, ayo kita memuji Allah lagi. Ketika kita beramal lagi untuk Allah. Ya, kita memberikan yang terbaik untuk Allah. Masya Allah. Gitu-gitu. Allah. Ya. Ini saya mau tanya, sekalian mau tahu juga nih. Syair Sufi ini kira-kira kapan mau perform atau ada jadwal nggak nih? Ini apa mau di? Kalau perform sih insya Allah ya, untuk kalangan majelis sendiri secara internal itu udah berjalan. Tapi insya Allah
Mudah-mudahan ya, saya berharap Amin, amin, Allah juga meridhoi Iya. dalam waktu dekat. Nah, setelah album yang keempat, masuk album kelima nih. Syair Sufi Hablum Minan Nas. Ya, balik lagi ya setelah ke Allah, kita memujinya. Allah perintahkan lagi untuk ayo berjalan, selamatkan hamba-hambaku yang lain. Artinya kan antara manusia ke manusia kan. Iya. Nah, di situ saya membuat lagi syair-syair. Nah, insya Allah yang album kelima ini tidak lagi saya sendirian nih, tapi sudah ditemani, didatangkan oleh Allah player-player yang baik. Itu bentuknya band ya. Ya band, niatnya karena Allah, semuanya untuk urusan langit. Nah, insya Allah. Ya ini disembunyikan dulu nih ya. Disembunyikan rahasia nih dulu, ya. Nanti gebrakannya langsung. Ya, kalau memang waktunya Allah datangkan hamba-hamba tersebut, ya siapa yang mendatangkan hamba-hamba itu kalau bukan Allah? Nah, ketika datang kemudian ayo bersama-sama, saya akan bantu dari sini dengan alat ini, dengan misalkan dengan bassnya siapa, drumnya siapa, gitarnya siapa. Ya itu semuanya kembali seleksi alam, Allah yang memilih. Jadi jangan dibuka dulu Bang. Nah, Biar penasaran, termasuk saya nanti. insya Allah. Oh, pokoknya album yang kelima ini nih, mungkin yang pertama akan untuk umum gitu loh. Ya. Ya, pertama akan dikonsumsi untuk umum dan mungkin mudah-mudahan insya Allah dalam waktu dekat masuk bulan Ramadan, masuk bulan-bulan Islam, Masya Allah. itu udah mulai berjalan. Masya Allah. Masuk syairnya, masuk dakwahnya. Ya. Ya, ini yang beda, sesuatu yang beda insya Allah. Insya Allah, amin, amin. Ya. Nah, pemirsa, saung kolbu sekalian, itu tadi ya, ulasan-ulasan, kita bedah lirik-liriknya Syair Sufi, terkait yang tadi judulnya adalah Ingatlah Mati. Jadi, ya kita harus ingat tentang kematian, gitu. Tapi tidak perlu ditakuti ya, Kang Ustadz ya. Nggak Jadi perlu. justru harus kita dipersiapkan. Iya. Oke. Mungkin sekian episode kali ini tentang Syair Sufi. Semoga bermanfaat dan memang penuh daging, kulit, komplit pokoknya ya. Kita tunggu episode berikutnya tentang lirik-lirik Syair Sufi yang lainnya dengan judul-judul yang lebih dahsyat. Amin, amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kematian janganlah ditakuti, akan tetapi dipersiapkan. Barang siapa mempersiapkan kematian sebelum datangnya kematian, maka ia termasuk orang-orang yang beruntung.